Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi apa itu vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor ruang yang telah diuraikan ke sumbu X, Y, sumbu Y, J, dan sumbu Z-nya K. Bentuk umum dari vektor satuan adalah V sama dengan AXI plus AYJ plus AZK. Nah, kalau besar vektor satuan ditulis dengan V diapit dengan tanda mutlak sama dengan akar dari AX kuadrat plus AY kuadrat plus AZ kuadrat. Contoh sebuah vektor V digambarkan seperti diagram kartesius dua dimensi seperti berikut. Ini kalau kita ubah atau kita tuliskan dalam vektor satuan, tinggal kita baca saja ujungnya ini koordinatnya berapa. Ujungnya ini berarti kan letaknya di 1, 2, 3, 4, 4,12345. Jadi ini 4,5. 4-nya X, Y-nya 5. Berarti kalau ditulis dalam vektor satuan itu menjadi 4I plus 5J. Dan kalau misalnya ditanyakan besar vektor V ini tadi, maka 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat, 16 ditambah 25, hasilnya adalah akar 41. Kemudian operasi-operasi yang ada di vektor satuan yaitu yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Pada vektor satuan, untuk penjumlahan dan pengurangan ini yang dijumlahkan atau yang dikurangkan adalah huruf yang sama. Misalnya ada vektor A 2I plus 8C min 3K dan vektor B nya 4I min 6C plus 3K. Maka A plus B itu sama dengan 2 plus 4I, jadi 2 sama 4 nya ini dijumlah, kemudian 8 ditambah min 6J, terus ditambah lagi min 3 ditambah dengan 3K, jadi dikumpulkan yang hurufnya sama. 2 tambah 4 yang jadi 6I, kemudian 8 min 6 berarti jadi 2J, sedangkan yang ini habis min 3 plus 3. Atau misalnya kalau kita kurangkan vektor A dan vektor B tadi, jadi 2 kurangi 4I terus 8 kurangi min 6J terus ditambah 3 min 3K, maka ini jadi min 2I plus 14J min 6K. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan, yang dijumlahkan dan yang dikurangkan itu huruf yang sama. Kemudian perkalian pada vektor satuan itu ada dua jenis, yaitu dot product perkalian titik dan nanti ada cross product. Nah, untuk perkalian dot product adalah perkalian skalar vektor A dan vektor B yang dituliskan dengan A titik B dibaca A dot B, menghasilkan sebuah skalar yang besarnya sama dengan hasil kali vektor A dan B dengan kosinus sudut apitnya, yang kemudian dirumuskan sebagai A dot B sama dengan AB cos theta. Nah, karena cos theta itu nilainya 1 untuk sudut 0 derajat atau bisa dikatakan untuk yang sejajar, dan cos 90 derajat itu nilainya 0, maka karena rumus ini menyebabkan I kali I itu sama dengan 1 karena mereka sejajar, J kali J 1, K kali K 1. Sedangkan yang membentuk sudut 90 derajat misalnya I dot J itu hasilnya 0, J dot K 0, K dot I juga 0, karena cos 90 tadi nilainya 0. Sebagai contoh kita gunakan soal yang tadi,
Jika A-nya vektor A itu 2i plus 8c min 3k dan B 4i min 6c plus 3k, maka A dan B sama dengan yang dikalikan yang sejenis saja, karena yang sejenis tadi nilainya 1, sedangkan yang hurufnya beda itu nilainya 0, maka 2 kali min 6c itu nggak perlu dihitung, terus 2i kali plus 3k itu juga tidak perlu dihitung, yang dihitung hanya yang hurufnya sama saja. Berarti 2 kali 4 8, terus kemudian 8 kali min 6 hasilnya min 48, kemudian min 3 dikali 3 min 9. Ini kalau di total maka A dan B sama dengan min 49. Nah, hasil dari perkalian titik ini menghasilkan angka saja, atau ini menghasilkan skalar ya. Jadi hasil dari perkalian titik itu menghasilkan skalar. Kemudian ada cross product. Cross product atau perkalian silang. Perkalian silang ini adalah perkalian vektor antara A dan B yang dituliskan dengan AXB atau A cross B menghasilkan vektor yang sama dengan hasil kali besar vektor A dan B dengan sudut apiknya, dengan sinus sudut apiknya. Maka diformulasikan A cross B itu sama dengan AB sin theta. Nah, berkebalikan dengan cos, sin 0 itu nilainya 0, artinya sudut yang diperoleh atau sudut dari dua garis yang sejajar itu kan 0, maka sin 0 hasilnya 0, sedangkan sin 90 itu nilainya 1, maka I kali I itu sama dengan 0, J kali J juga 0, K kali K juga 0. Sedangkan untuk I kali J itu hasilnya K, J kali K hasilnya I, K kali I hasilnya J. Sebaliknya, kalau J kali I itu min K, K kali J min I, dan I kali K sama dengan min J. Jadi secara gampang kita gambarkan seperti ini saja. Jadi kalau putarannya searah jarum jam, maka itu hasilnya positif. Misalnya I cross J, jadi hasilnya K. Kalau J cross K berarti hasilnya I. Kalau K cross I berarti hasilnya J. Sebaliknya kalau J cross I berarti min K. Kalau I cross K min J, kalau K cross J min I. Jadi kalau putarannya searah jarum jam itu positif, putarannya berlawanan jarum jam itu negatif. Kemudian kita masuk ke contoh. Masih dengan soal yang sama. Misalnya vektor A ini, vektor B nya ini sama dengan tadi, maka A cross B. Jadi karena yang perkalian yang hurufnya sama itu 0, berarti 2i kali 4i ini tidak perlu dihitung, 8c kali min 6c tidak perlu dihitung, terus kemudian min 3k kali 3k ini juga tidak perlu dihitung, yang dihitung yang hurufnya beda saja. Maka kalau ini ada 3 angka, kemudian ini juga ada 3 angka, maka hasilnya nanti ada 6 perkalian. Jadi 2i dikalikan dengan min 6c, 2i kali min 6c, 2i dikalikan lagi dengan 3k, jadi masing-masing huruf dikalikan 2 kali. Terus kemudian 8c dikalikan dengan 4i, terus 8c dikalikan dengan 3k, satu kali lagi min 3k dikalikan 4i, terus min 3k dikalikan min 6c. Terus hitung 2 kali min 6 itu min 12, sedangkan I kali J searah jarum jam berarti positif K. Terus kemudian 2 kali 3 ini 6, sedangkan I kali K, kita lihat di sini I kali K, oh putarannya berlawanan jarum jam berarti min J. Terus 8 kali 4 32, J kali I putarannya juga berlawanan jarum jam berarti min K.
Terus 8 kali 4, 8 kali 4 sudah tadi, 8 kali 3 24, kemudian J kali K searah jarum jam berarti positif I. Terus min 3 kali 4 min 12, terus K kali I searah jarum jam juga berarti hasilnya J. Yang terakhir min 3 kali min 6 18, kemudian K kali J, K kali J berlawanan jarum jam berarti min I. Terus kita rapikan tandanya, ini jadi min 12K min 6J, ini jadi min 32K plus 24I min 12J min 18I. Langkah terakhir kita total I dengan I, J dengan J, K dengan K. I nya 24I dikurangi 18I berarti sisanya 6. Terus kemudian J nya min 6J dengan min 12J, maka jadi min 18J. Yang K min 12K dikurangi lagi 32K, maka jadi min 44K. Maka hasil dari perkalian cross atau perkalian silang ini menghasilkan vektor. Jadi berbeda dengan dot product tadi, dia menghasilkan skalar, sedangkan kalau cross product dia menghasilkan vektor. Oke, sekian untuk video vektor satuan. Akan kita sambung dengan cara cepat cross product di video yang akan datang. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.